Halo, perkenalkan nama saya Nur Nazmi Laila, NPM 3061953, kelas 26 Banjarbaru semester 3. Dosen pengampu Ibu Yulianti Hidayah SPMPD. Terima kasih untuk Ibu telah memberikan tugas ini kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT dari saya tentang kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Yang pertama sini saya akan menjelaskan pengertian kreativitas. Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik daripada algoritmik. Nah, di sini dimaksud dengan heuristik adalah sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk, atau paduan yang tidak lengkap yang akan menuntun kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan heuristik adalah bagaikan suatu map atau peta buta yang belum jelas di mana kita dan kemana kita akan berjalan. Selanjutnya ada langkah-langkah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir yang mana berusaha menciptakan gagasan atau ide yang baru, yang fresh. Berpikir kreatif juga dapat dikatakan berpikir divergen, yang merupakan cara berpikir dengan memberikan berbagai kemungkinan jawaban untuk pertanyaan yang sama seperti melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif. Kemampuan berpikir kreatif seorang akan semakin tinggi jika mampu memberikan semakin banyak solusi untuk suatu masalah dengan menekankan ketepakgunaan yang belum umum diterapkan. Selanjutnya ada 3 langkah yang dapat diikuti untuk memulai berpikir kreatif. Yang pertama ada warm up. Sebagai pemuda berkualitas, mulailah dengan pemanasan seperti menuliskan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kemudian mulai mengidentifikasi aspek yang mempengaruhinya. Kita dapat memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan masalah tersebut. Kita juga dapat mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Lalu kemudian informasi tersebut dapat diproses secara analogis untuk menjawab pertanyaan yang timbul sebelumnya. Pada akhir tahap pemanasan ini, kita perlu mengoptimalkan fungsi otak untuk menghubungkan aspek permasalahan dengan inti permasalahan serta informasi yang telah dimiliki. Yang kedua ada finding inspiration. Dalam proses pencarian inspirasi ini perlu keadaan yang tenang dan tidak gegabah. Proses ini sangat bergantung pada informasi yang kita serap, karena semakin banyak informasi maka akan semakin banyak juga inspirasi yang akan muncul gitu. Inspirasi yang muncul ini sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, karena terkadang inspirasi datang di waktu yang tak terduga dan mudah hilang lagi dalam pikiran. Untuk itu kita perlu memperjelas inspirasi-inspirasi yang muncul atau mengiluminasinya. Yang ketiga ada breaking through the box ya. Setelah semua inspirasi dikumpulkan dan dimatangkan dengan informasi yang didapat, tinggal menguji dan menilai dengan kritis hasil akhir dari pemikiran kita tersebut. Hilangkan semua batasan-batasan yang mengungkungkan gagasan yang kita dapatkan, karena slogan think of the box ini merupakan panutan yang cara berpikirnya tidak konvensional. Berpikir kreatif membutuhkan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi, yang juga kemudian berpikir. Untuk itu, jangan takut jika menghasilkan pemikiran atau gagasan yang luar biasa aneh atau bahkan dianggap tidak rasional. Akhirnya di sini saya akan menjelaskan pengertian inovasi. Inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik itu berupa hasil invensi atau discovery.
Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Inovasi sebagai alat, hal, atau gagasan yang baru di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya. Di mana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seseorang yang selalu berinovasi maka dapat dikatakan seseorang yang inovatif. Orang yang melakukan inovasi tersebut disebut dengan inovator. Dalam kemajuan era globalisasi ini, seorang wirausahawan dituntut agar terus berinovasi, menghadirkan suatu hal yang baru, yang unik, yang lebih efisien, dan lebih baik dari produk dan jasa sebelumnya. Seorang wirausahawan yang dapat terus-menerus melakukan sebuah inovasi dalam usahanya, maka dapat mempertahankan usaha hingga dalam umur yang panjang. Dapat kita bayangkan apabila seorang pengusaha tidak pernah berinovasi dalam dalam produk tentu, masyarakat akan merasa bosan karena tidak adanya pembaharuan. Selain hal tersebut, persaingan di dunia bisnis saat ini sangatlah ketat gitu. Apalagi dimulai dengan persaingan harga, kualitas, dan hal terpenting adalah produknya sendiri atau harus ada sesuatu yang baru gitu. Bila wirausahawan tidak mampu mempertahankan eksistensi produknya di pasaran, sudah jelas akan tergeser oleh pesaing yang dapat terus berinovasi dalam produk itu dapat mengambil alih perhatian konsumen. Jika perhatian konsumen dapat beralih, dapat dipastikan produk kita tidak bakal dikonsumsi seperti biasanya dan menjadikan pendapat perusahaan menurun. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan atau pengucapan saya yang tidak jelas atau suara saya tidak jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.